Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyimak materi yang kedua yang akan memperkaya wawasan kita semua. Materi yang akan dibahas untuk yang kedua ini yaitu inovasi serta kajian dalam pengembangan kearsipan yang akan disampaikan oleh Bapak Hilman Rosmana, SHUM. Sebelum beliau menyampaikan materi, berikut ada beberapa biodata yang bisa saya sampaikan. Bapak Hilman Rosmana merupakan jabatannya pembina utama muda, yaitu 4C, yang S1-nya di Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran, dan S2-nya yaitu jurusan Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, yang sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kearsipan Daerah 1, sebagai Kasubdit Akuisisi 2, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Pusat 1, Kasubdit Kearsipan Daerah 2. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Bina Arsiparis. Beliau juga sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kabag Humas. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Kearsipan Daerah 2. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Reproduksi Arsip dan Kasubdit Penyimpanan Arsip Media Baru. Kepada Bapak Hilman Rosmana, SHUM, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan dulu sebuah pantun. Bapak Ibu, Pak Harmen, salam sehat. Pak, siapa? Alhamdulillah. Jadi hari Senin pergi ke penghulu untuk resmikan status hubungan. Saya ucapkan bismillah dahulu, semoga presentasi ini diberi kelancaran. Luar biasa, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam arsip Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyampaikan mungkin beberapa hal. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan tadi dengan Pak Pak Harben. Saya mungkin agak sedikit mengulang. Kalau di jadwal di rundown itu saya menyampaikan materi inovasi serta kajian dalam pengembangan kearsipan gitu Pak Ibu ya. Namun ini karena ada sedikit miskomunikasi, tadinya saya dikabari karena kemarin kebetulan kami lagi ada beberapa kegiatan sehingga agak kurang fokus gitu ya. Jadi kami menyiapkan dan kami berpikir bahwa webinar ini adalah untuk lingkungan UNAN gitu tadinya gitu ya. Tapi ternyata adalah untuk seluruh perguruan tinggi, seluruh arsiparis yang tergabung dalam AAI mungkin ya. Jadi izinkan saya nanti menyampaikan materinya sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Namun dalam penjudulan, dalam materi juga tidak mencantumkan tadi masalah inovasi dan kajian, tetapi mungkin dalam paparan nanti, dalam diskusi, kita coba arahkan ke arah sana. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lihat ini ada juga Ibu Sulis. Ini sebetulnya tugasnya Ibu Sulis yang menyampaikan ini. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam Ibu Sulis. Ini saya sudah sampaikan sebetulnya ini ke Pak Asmi. Ini seharusnya Pak Asmi yang menyampaikan. Ini tapi karena disposisi dari pimpinan turun temurun sampai akhirnya ke saya dan saya sampaikan ke Pak Asmi. Tapi Pak Asmi bilang ya sudah. Pak Hilman aja lah katanya gitu. Ada Bu Sulis kok. Aduh. Siap. Ini saya ngeri Pak Harben sebetulnya ada Bu Sulis karena beliau inilah sebetulnya
pembina Bu. perguruan tinggi. Iya, Pak. Siap, sama. Sama-sama. Tapi mungkin saya secara umum ingin menyampaikan hal-hal yang mendasar mungkin, dan saya lihat banyak juga kawan-kawan dari perguruan tinggi yang lain. Mungkin ada yang sudah cukup lama, mungkin ada juga yang baru. Jadi kita sama-sama mungkin berbagi pengalaman dari hal yang mendasar ya Pak ya. Jadi untuk itu saya mohon izin share screen. Sama Pak. Sebentar, mana ininya ya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Masih di folder, Pak Ilman. Oh, masih di folder ya, Ya, siap. sebentar. Oh, sebentar. Ini kok agak sedikit ngadat ini. Atau boleh dibantu dari ini, saya sudah kirimkan filenya. Sebentar. Pak Arven, mungkin Pak Arventius bisa dibantu saya di screen dari sana saja mungkin Pak. Ya Pak, sebentar Pak. Tunggu. Sebentar Pak, kita sampaikan ke teman dulu. Kita kebetulan ini di Bukit Tinggi nih lokasi Pak. Jadi jarak jauh dengan Padang kan. Sebentar Pak. gitu. Ya, Oke, ya. siap. Ya, sebentar Pak. Bu Mai, dibantu Bu Mai. Bu Mai yang di sekre akan dibantu Pak Irwan. Atau Putri boleh juga. Mau dibantu Pak Ilman, Putri. Filenya di mana, Pak? Kalau kita berada di Bukit Tinggi sekarang, Bu. Nggak, filenya ada, Pak. Ini dibantu dulu Pak, host yang bisa yang buka. Bu Mai. Bisa, Bu. Terus bisa, Bu. Ya, host bisa. PowerPoint Pak Irman mohon dibagi Pak Pen, biar dibantu. Ini saya share di kolom chat ya Pak ya, barangkali biar ini. Put, mau dibantu Pak Ilman, Put, yang untuk materi, Put. Ya, bantu ya. Ya, oke. Itu di kolom chat ada tuh. Ya, sebentar Pak. Udah dihubungi Pak. Siap. Pak Hilman apa kemarin yang dari Pak Asmi? Nggih. Siap. Ini sampun Saya bisa di... share, bisa. Saya share Pak itu kan. Oh, nggih. Tapi saya dikasih jadikan co-host dulu. Halo Unan, saya jadiin co-host dulu, saya share. Nggih. Sudah, Bu. Ibu sudah co-host. Nah,
Baik. Sudah bisa dilihat ya? Ya, sudah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, terkadang kita tergagap-gagap juga Pak, walaupun biasa tapi ada saja gangguan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kesempatan ini izinkan saya menyapa juga kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Pramono ya Pak, kemudian Bapak Ibu dari seluruh wilayah Indonesia, dari seluruh institusi yang ada, baik pusat maupun daerah, dan dari seluruh perguruan tinggi. Izinkan saya menyampaikan terkait dengan pengelolaan arsip di lingkungan perguruan tinggi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi ini sedikit berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam rundown. Tapi tidak apa-apa, nanti dalam paparan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi materi ada 4 bagian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pengantar, kemudian penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi, pengelolaan arsip di lingkungan UNAN, dan penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Oke, lanjut. Untuk pengantar ini Bapak Ibu sekalian, lanjut, silakan. Kita cuplik satu pesan ini dari tokoh bangsa, ini dari Presiden kita yang kedua. Beliau mengatakan apabila dokumen-dokumen negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanya suatu mekanisme yang wajar, yang dapat menunjukkan adanya dokumen-dokumen tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan, semata-mata karena tidak disadari nilai-nilai dokumen tersebut oleh sementara pejabat, maka pemerintah tentu akan menanggung akibat daripada hilangnya informasi yang dapat menyulitkan pemerintah dalam usaha-usahanya memberi pelayanan kepada rakyat. Nah, ini merupakan satu pesan, satu amanat Bapak Ibu sekalian yang mengatakan apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan oleh sementara pejabat, ini kami garis merahi, kami tulis dengan merah ini agar ada penekanan Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan, ini mengandung makna bahwa arsip negara, kalau kita katakan sebagai arsip negara, hilang atau dimusnahkan. Hilang apakah hilang dengan sengaja atau tidak disengaja, dimusnahkan dengan sengaja atau tidak disengaja, ini akan berakibat fatal bagi kehidupan organisasi, bahkan sampai negara. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, salah satu contoh misalnya yang sampai sekarang menjadi mungkin banyak pertanyaan di berbagai pihak terkait dengan supersemar misalnya. Supersemar ini kalau di dalam konteks atau dalam terminologi kearsipan ini bisa digolongkan sebagai arsip-arsip tentang urusan pemerintahan yang strategis dan merupakan dokumen negara yang cukup penting. Nah, sampai saat ini supersemar itu belum ditemukan. Nah, banyak orang beranggapan, banyak orang yang berasumsi bahwa informasi yang terekam dalam supersemar ini merupakan sesuatu yang ya berbagai asumsi lah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini pengambil alihan kekuasaan kah, atau ini merupakan satu bentuk pendelegasian kekuasaan dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi polemik bagi seluruh seluruh komponen bangsa gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ini mungkin bukan hanya supersemar, tapi banyak juga dokumen atau arsip-arsip lain yang hilang atau yang tidak ditemukan atau mungkin juga belum ditemukan. Nah, ini tentu akan berdampak kepada
kredibilitas, akuntabilitas bagi organisasi atau bagi negara. Nah, kita tinggal kita merefleksikan diri kepada kondisi di kita sendiri. Apakah di lingkungan perguruan tinggi ada tidak dokumen-dokumen atau arsip-arsip perguruan tinggi yang sampai saat ini belum ada, atau sampai saat ini mungkin diperlukan tapi belum ditemukan dan lain sebagainya. Padahal ini merupakan satu dokumen penting. Jadi intinya di sini bahwa kita harus menjaga sebetulnya arsip-arsip agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tidak membuat kita pusing, tidak membuat kita bingung ataupun stres gitu ya, kurang lebih. Oke, lanjut. Nah, ini sangat mendasar sekali Bapak Ibu. Nah, ini khususnya bagi kawan-kawan di perguruan tinggi yang lain. Mungkin kalau di UNAN, alhamdulillah saya lihat sudah cukup baik. Namun ini perlu kami sampaikan, apa sih arsip itu gitu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 43 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan seterusnya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, arsip ini sebagai rekaman kegiatan, Bapak Ibu sekalian, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, sebagai sebuah rekaman kegiatan, artinya bahwa arsip ini harus lengkap, Bapak Ibu. Karena kita merekam seluruh kegiatan dari mulai kegiatan itu dilaksanakan, diciptakan atau direncanakan sampai kepada bentuk evaluasinya, katakanlah. Kalau dalam konteks kita di pemerintahan, konteks kita di perguruan tinggi, dari mulai perencanaan sampai evaluasinya, itu adalah rekaman keseluruhan aktivitas kita. Itulah arsip. Dalam berbagai bentuk, artinya bahwa arsip ini memiliki bentuk, memiliki media yang berbeda-beda. Dan juga sesuai dengan perkembangan TIK. Nah, nanti mungkin di belakang saya sedikit lebih banyak, karena ini juga yang akan menjadi pemantik kita dalam berinovasi dan melakukan kajian-kajian terkait dengan pengembangan kearsipan. Perkembangan TIK dalam kearsipan, Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat-sangat menarik sekali, yang mau tidak mau mungkin nanti akan sedikit merubah pola pikir atau pola tindak kita dalam pengelolaan kearsipan. Saat ini mungkin Bapak Ibu terpikir bahwa melalui pengelolaan arsip secara konvensional, mungkin kita tidak menjadi masalah. Apakah itu? Arsip itu kita lakukan pengelolaan dengan baik, benar, atau arsip itu masih tetap kacau, arsip itu masih tetap tidak terpelihara, tidak terkelola? Tidak banyak orang yang tahu, kecuali kita sendiri. Tetapi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, apalagi nanti kaitannya tadi oleh Pak Harben sudah disampaikan bahwa ada satu sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi ini sudah terintegrasi, di mana semua satker semua instansi, semua perguruan tinggi, semua SKPD, semua lembaga ini saling terintegrasi, maka arsip ini tidak bisa lagi kita abaikan atau kita sembunyikan lagi. Arsip akan kelihatan bagaimana pengelolaan arsip di lingkungan masing-masing itu akan terlihat. Nanti kita kupas lebih jauh. Nah, secara fungsi arsip ini ada dinamis dan statis. Jadi sudah ini sangat-sangat mendasar Bapak Ibu sekalian. Ini bagi yang baru mungkin saya izin menyampaikan, dan bagi yang lama juga
mohon izin mengulang sedikit. Jadi ada dinamis, statis. Dinamis ini yang masih digunakan, statis itu yang sudah tidak digunakan, namun memiliki nilai guna kesejarahan dan disimpan selamanya di lembaga kearsipan. Nah, jadi peran nanti dalam dunia perguruan tinggi ada lembaga kearsipan perguruan tinggi. Disinilah peran kearsipan statis ini harus lebih ditonjolkan. Kalau kita melihat tadi sudah disampaikan media ada konvensional, ada media baru. Jadi kita bisa melihat sendiri Bapak Ibu sekalian di lingkungan masing-masing, media apa saja yang masih kita kelola. Gitu. Tentu masing-masing media ini memiliki kekhasan, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu dalam penyimpanan maupun dalam pelestariannya. Kemudian arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan yang menggunakan sumber dana negara ini dikatakan sebagai arsip negara. Nah, ini yang mohon untuk betul-betul dimaknai bahwa tidak ada arsip-arsip yang menjadi milik pribadi ketika kita ada di dalam sebuah organisasi. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut, Ibu siapa ini? Ibu Sulis. Maaf, Bu Sulis. Oke, nah Bapak Ibu sekalian bahwa kearsipan kenapa harus kita kelola? Intinya adalah bahwa arsip ini kita kelola agar arsip ini menjadi tertib. Banyak manfaat yang kita dapatkan ketika arsip ini menjadi tertib, arsip ini menjadi tertata rapi. Dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan. Kalau sebuah perencanaan yang baik, Bapak Ibu sekalian, sebuah kebijakan yang diambil dengan mendasarkan kepada arsip, jadi kita selalu melihat kepada program di masa lalunya, gitu kan. Itu sebagai cerminan bagi kita ketika akan merencanakan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu juga dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam rangka dukungan pelayanan publik, arsip yang tertata rapi, arsip yang mudah ditemukan, arsip yang sudah terkelola informasinya, ini akan sangat-sangat dengan mudah atau berperan sangat baik dalam pelayanan publik. Kemudian perlindungan hak keperdataan rakyat, Bapak Ibu sekalian. Banyak hak-hak keperdataan rakyat yang bisa kita atau bisa didukung dari arsip-arsip yang tertata rapi. Salah satu contohnya misalnya masalah KTP, Bapak Ibu sekalian. Masalah akte misalnya. Kalau ini bisa kita amankan, ya insya Allah gitu. Insya Allah bahwa hak-hak mereka ini bisa terlindungi oleh arsip tersebut. Banyak kejadian Bapak Ibu terkait dengan hak keperdataan rakyat ini, termasuk juga tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga di pemerintahan, bahkan lebih. Kalau di pemerintahan bahkan lebih banyak masalah. Sebagai bahan pertanggungjawaban ya tentu saja arsip ini sebagai bukti pertanggungjawaban dari kinerja kita semua. Perguruan tinggi mana, kementerian lembaga mana, pemerintah daerah mana yang bisa mengklaim bahwa dalam melaksanakan roda organisasi mereka mengatakan sudah berhasil tanpa menunjukkan bukti dari kinerjanya. Buktinya apa? Itulah arsip.
arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, maka setiap di akhir tahun atau dari sisi perencanaan Bapak Ibu, katakanlah misalnya di UNAN, di Universitas Andalas ini, anggaran UNAN dalam 1 tahun katakanlah memiliki anggaran misalnya saja 1 triliun gitu, termasuk di daerah atau di perguruan tinggi yang lain. Maka seharusnya di akhir tahun anggaran, arsipnya harus bisa menunjukkan nilai sebesar 1 triliun itu. Seharusnya Bapak Ibu. Inilah bukti bahwa arsip ini akan menjaga akuntabilitas dari kinerja kita semua. Kemudian perlindungan aset dan kekayaan intelektual. Nah, ini tentu saja semua bisa mengklaim, tapi kalau arsipnya lengkap, ya kita tentu akan bisa mendukung atau memperkuat terkait dengan aset dan kekayaan intelektual yang telah diciptakan. Pembelajaran bagi generasi muda, tentu saja generasi muda akan bisa melihat bagaimana kegagalan, keberhasilan dari generasi sebelumnya. Kemudian menjadi identitas dan memori kolektif, ya tentu saja melalui arsip ini Bapak Ibu sekalian. Di UNAN sendiri misalnya, ini arsip yang rapi, sejarah dari mulai berdiri UNAN katakanlah sampai kinerja saat ini. Kalau arsipnya rapi, kalau arsipnya tertata dengan baik, gitu, ini akan menjadi identitas dan memori kolektif bagi UNAN pertama. Yang kedua adalah tentu bagi nasional. Bagaimana UNAN bisa mewarnai kehidupan organisasi, kehidupan dunia pendidikan di tanah air misalnya. Jadi bisa sebagai memori kolektif baik bagi lingkungan perguruan tingginya maupun dalam lingkungan nasional. Nah, ini juga akan berimbas kepada perlindungan eksistensi bangsa. Bagaimana UNAN ini kiprahnya dalam eksistensi negara, bagaimana kiprahnya dalam menunjukkan eksistensi bangsa. Ini tentu akan tergambar di arsip. Arsip juga sebagai alat bukti hukum. Walaupun sekarang ini masih banyak sekali yang mengatakan bahwa terutama untuk arsip-arsip yang elektronik katakanlah masih menjadi perdebatan. Sebetulnya tidak harus berdebat panjang lebar karena sudah diatur. Jadi arsip sebagai bukti hukum. Permasalahan hukum ini bisa diselesaikan melalui arsip. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan? Ya, tadi juga sudah disampaikan tersirat. Jadi reformasi penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini atau kemarin mungkin ya, bagi yang sudah berubah alhamdulillah, tetapi bagi yang belum katakanlah. Kondisi awal mungkin kita melihat bahwa di lingkungan kita belum ada pedoman kearsipan. Pengelolaan arsip ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belum maksimal atau belum optimalnya sumber daya kearsipan. Baik itu SDM, prasarana dan sarana, kelembagaan maupun masalah anggaran. Nah, maka agar kita dapat menuju perguruan tinggi yang lebih baik, maka kita harus melakukan perubahan. Arsip Nasional sudah menggulirkan program Gerakan Sadar Tertib Arsip. Gerakan Sadar Tertib Arsip ini, Bapak Ibu sekalian, ini juga mungkin perlu ditindaklanjuti juga di lingkungan perguruan tinggi agar menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Perubahan yang nyata, yang paling real dari kondisi awal tadi misalnya, maka kita harus menyiapkan pedoman itu. Tersedianya pedoman, jadi kita buat pedoman-pedoman, kemudian pengelolaan arsip juga dilakukan sesuai peraturan perundangan, kemudian kita melengkapi, kita memberdayakan sumber daya kearsipan. Tadi sudah disinggung juga Pak Harben bahwa SDM katakanlah masih kurang, inilah justru yang harus
menjadi target kita, harus menjadi program perubahan tadi, inovasi tadi, Bapak Ibu sekalian. Inovasi dalam sumber daya kearsipan, baik itu SDM, sarana, prasarana, anggaran. Nah, mungkin nanti saya kupas sedikit. Nah, terkait dengan sumber daya manusia, katakanlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kaitkan dengan kondisi saat ini, di mana transformasi digital sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan. Transformasi digital sudah masuk ke lingkungan perguruan tinggi, ke pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Ini yang mungkin saya juga mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian, bahwa ini yang harus kita kaji. Apakah sumber daya manusia kearsipan yang saat ini, baik itu di Arsip Nasional sendiri maupun di seluruh penyelenggara pemerintahan dan pendidikan, sudah sesuaikah, sudah siapkah kita bertransformasi? Ini yang nanti perlu kita kaji betul-betul Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di kearsipannya saja, tetapi sumber dayanya pun. Nanti kita kupas lebih jauh, tapi satu challenge dari saya saat ini gitu. Di SDM kearsipan dalam, tadi di definisi kearsipan kan, di definisi arsip, sesuai dengan perkembangan TIK. Nah, kita sudah siap tidak ke arah itu, SDM itu. Karena dari hasil kajian kami, Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan, ini masih hasil kajian, tapi bisa kita diskusikan nanti, kalau kita tidak memposisikan kearsipan, termasuk arsiparis di sini, nanti akan berbeda tipis dengan pengelola informasi. Bahkan kita khawatirkan akan fungsi atau penyebutan arsiparis ini akan hilang dalam tanda petik, Bapak Ibu sekalian. Ini dari hasil riset, hasil kajian. Namun nanti lebih jauh kita kupas ya. Oke, lanjut. Lanjut. Next. Nah, penyelenggaraan kearsipan adalah ke atas sedikit, satu sebelumnya. Ya, ke atas lagi sedikit. Nah, ya itu penyelenggaraan kearsipan. Lanjut, penyelenggaraan kearsipan. Lanjut satu. Nah, itu adalah keseluruhan kegiatan kearsipan meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh SDM, prasarana-sarana, serta sumber daya lainnya. Di Undang-Undang 43, Pasal 6 Ayat 4, dikatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi. Nah, inilah yang harus menjadi dasar Bapak Ibu sekalian di lingkungan perguruan tinggi, bahwa penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi ini menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Artinya di sini adalah rektor ini adalah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi tersebut. Dan dilaksanakan, ya tentu saja ini didelegasikan kepada fungsi yang disebut sebagai lembaga kearsipan perguruan tinggi. Nah, yang ingin saya soroti Bapak Ibu sekalian, dalam penyelenggaraan kearsipan ini, yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip. Inilah tiga, kalau boleh saya katakan, inilah tiga pilar dalam penyelenggaraan kearsipan yang harus kita maknai bersama Bapak Ibu. Jadi tidak ada nanti bahwa kita tidak tahu program apa yang harus kita buat dalam penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi. Ini tidak hanya perguruan tinggi, sebetulnya baik itu di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah pun sama. Mencakup tiga pilar ini, kebijakan, pembinaan, pengelolaan.
Kita kupas satu Bapak Ibu. Kebijakan artinya bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan, penyelenggaraan kearsipan, ada satu kebijakan yang harus dibuat. Ada regulasi-regulasi yang harus dibuat terkait dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan masing-masing. Contoh yang paling sederhana, kebijakan yang harus ada itu adalah adanya 4 pilar pengelolaan arsip dinamis. Nah, kemudian Bapak Ibu tentu sudah paham betul apa saja 4 pilar tersebut. 4 pilar pengelolaan arsip dinamis. Mulai dari tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi, dan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis. Inilah kebijakan-kebijakan minimal yang harus ada Bapak Ibu agar bisa berjalannya penyelenggaraan kearsipan di lingkungan masing-masing. Nah, kemudian pembinaan. Nah, pembinaan ini adalah dilakukan oleh fungsi-fungsi sesuai dengan lingkup masing-masing. Jadi unit kearsipan atau lembaga kearsipan ini memiliki fungsi pembinaan, Bapak Ibu. Secara hierarki organisasi, ini harus betul-betul dicantumkan dalam SOTK-nya. Harus betul-betul dicantumkan tugas dan fungsi dari unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Pembinaan apa saja Bapak Ibu sekalian? Ketika kebijakan sudah dibuat, maka langkah yang pertama yang dilakukan dalam pembinaan adalah sosialisasi. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Mensosialisasikan kebijakan bukan hanya untuk para pengelola kearsipan, tetapi para pengambil keputusan. Jadi seluruh unit organisasi yang ada di perguruan tinggi ini harus paham. Jadi para pimpinannya, silakan nanti kalau Bapak Ibu di lembaga kearsipan perguruan tinggi, baik di UNAN maupun di perguruan tinggi yang lainnya, bisa nggak disosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada ini yang menyangkut masalah atau yang terkait dengan para pengambil keputusan. Bahwa kebijakan ini harus dipahami juga oleh beliau-beliau. Jadi bukan hanya sekedar oleh pelaksana, tetapi beliau-beliaulah yang harus paham. Sehingga ada kesamaan pikir, ada kesamaan dalam memandang kearsipan ini. Saya masih melihat ada beberapa perguruan tinggi juga yang kondisinya, katakanlah, ya seringkali mengeluhkan bahwa ya pimpinan kurang peduli misalnya. Nah ini tentu saja karena memang mungkin belum pernah kita sosialisasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Padahal kebijakan itu adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, jadi yang pertama adalah sosialisasi. Kita sosialisasikan kepada para pengambil kebijakan. Kedua, kepada para pengelola kearsipan. Nah, kalau sudah kita lakukan, maka kita bisa secara teknis implementasi dari kebijakan tersebut. Kebijakan dibuat bukan hanya sekedar untuk sebagai bahan referensi. Kebijakan harus bisa terimplementasikan, harus bisa diterapkan, Bapak Ibu. Jadi kebijakan ini harus betul-betul membumi, katakanlah. Nah, apa ya bentuk membuminya? Maka lakukanlah pembinaan-pembinaan dalam bentuk bimbingan. Nah, bimbingan secara teknis. Lembaga kearsipan perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada unit-unit kearsipan yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Sementara unit kearsipan yang ada di masing-masing organisasi yang ada di satker atau di fakultas katakanlah, ini memiliki kewenangan untuk melakukan binaan bagi
unit-unit yang berada di dalam lingkungannya masing-masing. Jadi berjenjang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ketika bimbingan ini sudah dilakukan, maka terapkan apa yang menjadi kebijakan itu diterapkan. Kita lakukan evaluasi dari hasil bimbingan tersebut. Apakah sudah bisa diaplikasikan, sudah bisa diterapkan? Nah, kalau dari hasil evaluasi ternyata masih belum, maka lakukan pembinaan kembali, lakukan bimbingan, bahkan kalau perlu selenggarakan pendidikan pelatihan kearsipan. Jadi silahkan dibuka pendidikan pelatihan-pelatihan kearsipan yang mungkin lebih panjang atau lebih teknis dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita evaluasi kembali. Nah, kalau ini sudah dilakukan, hasil evaluasi mengatakan bahwa ini sudah berjalan, alhamdulillah, ini akan berdampak kepada pengelolaan arsip di lingkungan perguruan tinggi. Baik itu di unit-unit kerjanya, di unit-unit di fakultas katakanlah, di rektorat dan lain sebagainya, sampai atau bahkan ini akan berdampak, akan mengalir kepada pengelolaan arsip yang rapi, yang tertata rapi, ketika ini harus diserahkan ke lembaga kearsipan. Jadi kawan-kawan di lembaga kearsipan ini tidak menerima arsip-arsip dari fakultas-fakultas dari rektorat ataupun satuan kerja lainnya dalam kondisi yang masih berantakan. Ini tidak boleh dilakukan. Lembaga kearsipan perguruan tinggi atau lembaga kearsipan dimanapun, ini bukan sebagai tempat pembuangan akhir, gitu Bapak Ibu ya. Lembaga kearsipan ini adalah satu unit organisasi yang akan mengamankan, yang akan melestarikan kinerja dari perguruan tinggi. Yang memahami betul arsip-arsip itu bernilai dan lain sebagainya itu adalah yang menciptakan. Jadi kewajiban-kewajiban yang utama adalah pada penciptanya. Lembaga kearsipan akan menerima arsip-arsip yang memang sudah tertata rapi. Ini yang idealnya Bapak Ibu. Karena masih banyak juga institusi yang masih masih mengabaikan soal ini gitu ya. Yang penting arsipnya masuk Pak, katanya. Yang penting di lembaga kearsipan ini kelihatan bahwa arsipnya banyak. Padahal mereka sendiri sambil atau dalam pekerjaannya akhirnya hanya tinggal memilah-milah arsip, kemudian mendeskripsikan ulang di situ, kemudian memberkaskan dan lain sebagainya. Bukan, lembaga kearsipan tidak seperti itu. Lembaga kearsipan justru ketika sudah rapi di hulunya, maka di hilirnya dia adalah pengelola informasi. Yang akan paling paham tentang perguruan tinggi itu adalah kawan-kawan pengelola arsip yang ada di lembaga kearsipan. Nah, Bapak Ibu, kebijakan pembinaan pengelolaan arsip ini juga harus didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, sarana, serta sumber daya lainnya. Kalau kita kaji lebih jauh, ini mohon maaf saya agak lebih lama sedikit di sini, karena saya ingin menekankan sekali bahwa dari kebijakan pembinaan pengelolaan, inilah yang harus Bapak Ibu urai menjadi program kegiatan kearsipan di lingkungan masing-masing. Mau perguruan tinggi kah, kementerian lembaga kah, pemerintah daerah kah, inilah Bapak Ibu intinya. Ini bisa kita urai menjadi suatu desain, satu grand desain penyelenggaraan kearsipan di lingkungan masing-masing. 3 hal utama kebijakan pembinaan pengelolaan. Tadi kebijakan sudah kita urai, ada regulasi yang harus dibuat, kita susun program kegiatannya apa, di pembinaan pun langkah-langkahnya dari mulai sosialisasi sampai evaluasi, pengelolaan arsip, tentu saja ini juga harus disusun satu sistem pengelolaan yang seperti apa. Nah, ini harus didukung oleh sumber daya.
Jadi kalau kita dalam menyusun program kegiatan, maka ketika kita jangan dulu kita berbicara masalah angka, tetapi kita dahulukan masalah programnya. Dalam kebijakan pembinaan pengelolaan, maka kita akan memerlukan sumber daya apa? Sumber daya manusia yang seberapa banyak? Prasarana-sarana seperti apa? Anggaran yang sebesar apa? Nah, inilah yang Bapak Ibu harus buat. Jadi ini sangat mendasar sekali Bapak Ibu, bahwa unit kearsipan, lembaga kearsipan ini harus punya otoritas juga, harus memiliki otoritas ketika dia harus menentukan terkait penyelenggaraan kearsipan. Yang perlu kita garis bawahi, penyelenggaraan kearsipan di sini, khususnya bagi lembaga kearsipan perguruan tinggi. Lembaga kearsipan perguruan tinggi adalah satu unit organisasi yang akan mengamankan, menyelamatkan, melestarikan bukti kinerja. Bukan hanya sekedar penyimpan arsip penting saja. Bukan hanya penyimpan. Nah, ini yang mohon sekali Bapak Ibu sekalian, ini harus kita lakukan. Kalau arsip-arsip yang sudah masuk didukung oleh sumber daya yang memadai, katakanlah, kita mau bicara apapun bisa. Kita bicara informasi bisa. Kita mau bicara teknologi bisa. Ini yang harus ada penekanan Bapak Ibu sekalian. Jadi kuncinya di sini penyelenggaraan kearsipan. Inilah yang harus Bapak Ibu buat dalam program kegiatan yang harus dibuat agar penyelenggaraan kearsipan di institusi Bapak Ibu sekalian ini bisa berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, tujuan penyelenggaraan kearsipan ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Kearsipan, Bapak Ibu. Apa sih gitu kan? Ketika kita membentuk organisasi ini, kemudian kita membentuk satu fungsi kearsipan, bahwa yang pertama, adanya feedback ya. Iya. Kita yang bikin ada boleh. Kan dia yang bikin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan penyelenggaraan kearsipan ini adalah menjamin terciptanya arsip dari kegiatan. Menjamin terciptanya yaitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika tadi kalau regulasi sudah dibuat, kemudian implementasinya bisa dilaksanakan, pemahaman dari sumber daya, dari mulai pimpinan organisasi, pimpinan unit terhadap kearsipan ini sudah dimiliki, maka seharusnya arsip yang tercipta ini harus terjamin keberadaannya. Kemudian setelah tercipta, maka kita harus menjamin ketersediaan arsip itu yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti. Kemudian menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian menjamin perlindungan kepentingan perguruan tinggi, negara, dan hak-hak pelanggan melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Nah, di sini artinya bahwa sistem kearsipan yang dibuat ini harus komprehensif, tidak hanya silo-silo, tidak hanya berlaku di satu unit saja, tidak hanya di rektorat saja, tidak hanya di fakultas saja, tidak hanya di lembaga kearsipannya saja. Tetapi ini harus menjadi satu sistem yang komprehensif, yang terintegrasi satu sama lain, sehingga ini akan terpantau, akan terlihat. Nah, jadi satu sistem yang komprehensif dan terpadu. Kemudian menjamin keselamatan dan keamanan arsip perguruan tinggi sebagai bukti pertanggungjawaban.
menjamin keselamatan aset, baik itu bergerak dan tidak bergerak sebagai identitas perguruan tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga kearsipan juga harus bisa menjamin keselamatan aset. Mungkin kalau di lingkungan perguruan tinggi, di satu biro, di biro umum, katakanlah, aset perguruan tinggi ini dikelola oleh biro umum, katakanlah. Nah, kita, lembaga kearsipan, unit kearsipan ini sangat bisa berperan dalam atau terkait dengan aset tersebut. Bukan kita akan mengambil alih masalah asetnya, tetapi kita mendukung fungsi pengelola aset tersebut dengan bukti kepemilikannya. Nah, bukti kepemilikannya apa? Arsip, Bapak Ibu. Arsip asetnya. Jadi ini harus dibedakan antara aset dengan arsip asetnya. Masalah aset ini menjadi penting, Bapak Ibu, karena ini yang menunjukkan atau akan berdampak terhadap penilaian dari BPK. Kalau di kementerian lembaga, opini BPK, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, disclaimer, dan lain sebagainya, ini seringkali terkendala atau ditemukan karena terkait dengan masalah aset. Mungkin juga ada aset-aset perguruan tinggi yang belum pernah terkelola, misalnya. Mungkin ada aset perguruan tinggi yang menjadi sengketa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita dukung dengan bukti kepemilikannya atau dengan arsip asetnya. Jadi perannya sangat luar biasa, Bapak Ibu, terkait dengan keselamatan aset ini. Nah, kalau ini semua terlaksana, maka tentu saja kualitas pelayanan publik kita akan lebih baik lagi. Oke, lanjut. Nah, ini juga sepintas saja organisasi kearsipan, yaitu satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi, direktorat, fakultas, dan satuan kerja lainnya, memiliki tugas tanggung jawab dalam pengelolaan inaktif dan pembinaan kearsipan di lingkungan masing-masing. Sementara lembaga kearsipan adalah satuan organisasi perguruan tinggi yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini yang harus dibedakan, Bapak Ibu, bahwa unit kearsipan ini di lingkungan masing-masing, lembaga kearsipan adalah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di perguruan tingginya. Jadi semua ini harus mengalir, tadi fungsi-fungsi, terutama fungsi pembinaan dan pengelolaan arsip, ini harus bisa menjadi satu kesatuan sistem penyelenggaraan kearsipan. Jadi tidak masing-masing, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini amanat dari undang-undang untuk penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Ini banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita kaji, Bapak Ibu, atau kita inventarisir, kita identifikasi, atau sekaligus kita introspeksi mungkin. Amanat-amanat dari undang-undang kearsipan ini sudah kita laksanakan-kah atau belum? Misalnya, bahwa ada kewajiban pasal 16 bahwa perguruan tinggi ini wajib membentuk unit kearsipan. Wajib juga membentuk arsip perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sudahkah kita lakukan? Mungkin biasanya secara fungsi, ya, secara fungsi tersirat. Tetapi banyak atau akan lebih baik lagi kalau itu tersurat, Bapak Ibu sekalian. Sudah jelas ada keputusan pimpinan perguruan tinggi bahwa unit kearsipan misalnya di rektorat misalnya atau di fakultas itu diwujudkan dalam bentuk satuan organisasi dalam SOTK-nya. Ini contoh kecil. Kemudian di pasal lain, pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan
harus terpadu menjadi satu kesatuan sistem kearsipan. Kemudian kewajiban juga bahwa perguruan tinggi ini wajib menyediakan arsip dinamis. Sebagai lembaga publik, Bapak Ibu, terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa kita memiliki fungsi, kita memiliki kewajiban untuk memberikan informasi apapun, selama itu dimungkinkan menurut peraturan perundangan, itu dimungkinkan, maka kita harus bisa memberikan kepada peminta informasi. Nah, jangan sampai kita menutup-nutupi informasi kalau kita tidak ingin mengalami satu sengketa informasi. Kemudian ada kewajiban lain, yaitu arsip terjaga, Bapak Ibu sekalian. Ada kewajiban bahwa perguruan tinggi atau organisasi yang lainnya ini wajib memberkaskan, wajib melaporkan daftar arsip terjaganya ini kepada Arsip Nasional. Kemudian ada kewajiban untuk menyerahkan salinan otentik dari naskah aslinya kepada Arsip Nasional. Ini terkait dengan arsip terjaga. Apa saja arsip terjaga itu? Arsip terjaga menyangkut kalau di lingkungan perguruan tinggi ya mungkin dari hasil-hasil riset yang dilakukan terkait dengan masalah misalnya kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian kontrak karya, perjanjian luar negeri, kemudian urusan pemerintahan yang strategis. Mungkin di sini peran perguruan tinggi ada di bidang-bidang tersebut, maka ini pun harus menjadi satu hal yang harus dilaporkan, kemudian diberkaskan. Kemudian tadi juga sudah disinggung bahwa wajib memiliki jadwal retensi. Nah, jadwal retensi ini adalah sebagai panduan, sebagai pedoman bagi seluruh lingkungan yang ada di perguruan tinggi untuk melakukan penyusutan, Bapak Ibu. Jadi setiap arsip yang kita ciptakan ini tentu tidak akan pernah atau tidak boleh kita simpan selamanya. Kita tumpuk selama-lamanya. Ada masanya dia harus melakukan penyusutan. Nah, maka dipandulah penyusutan itu melalui jadwal retensi arsip. Jadi setiap arsip ini memiliki masa simpannya. Kapan dan berapa lama dia harus ada di unit kerja dan kapan harus dipindahkan ke unit kearsipan, kapan juga harus dimusnahkan dan kapan harus diserahkan. Ini ada aturannya. Ini bagi Bapak Ibu yang baru katakanlah di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini mohon sekali ini untuk dilakukan amanat-amanat ini untuk diikuti. Kemudian membuat program arsip vital. Nah, kita programkan seperti di Padang ini di Universitas Andalas. Yang mohon maaf kalau saya sampaikan ada beberapa kali kejadian gempa dan mungkin kemarin kalau tidak salah ya masih ada gempa juga walaupun skalanya masih 4, sekian, tetapi antisipasi terhadap bencana ini harus kita lakukan. Program arsip vital ini dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip-arsip tersebut dari bahaya bencana. Kita tidak berharap bencana itu akan datang, tapi kita juga harus bersiap ketika bencana itu datang. Nah, untuk itulah maka dibuatlah program arsip vital. Kemudian lembaga kearsipan juga ini wajib membuat daftar pencarian arsip, Bapak Ibu. Daftar pencarian arsip apabila Bapak Ibu tidak menemukan, kalau kita sudah melakukan pemberkasan ternyata ada hal-hal dalam satu berkas yang tidak ada, maka buatlah daftar pencarian arsip itu. Silahkan itu dilakukan, kemudian diumumkan kepada publik. Barangkali publik ini bisa memberikan masukan, bahkan mungkin ada arsip-arsipnya yang masih berada di kalangan-kalangan tertentu atau pihak tertentu.
Kemudian kearsipan juga, lembaga kearsipan ini wajib memberikan kemudahan akses bagi kepentingan pengguna arsip. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat lingkungan pengelolaan arsip di lingkungan Universitas Andalas. Ini mungkin sebagai contoh saja bagi perguruan tinggi yang lain juga, pada prinsipnya sama, bahwa organisasi pencipta arsip ini ada rektorat, fakultas, sivitas akademi, mungkin juga ada satuan kerja lain di lingkungan UNAN, misalnya saja LPPM dan lain sebagainya. Kemudian ada lembaga kearsipan. Jadi ada pencipta, ada unit kearsipan, dan ada lembaga kearsipan. Nah, kebijakan tadi sudah disampaikan terkait dengan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, pemeliharaan, sampai ke penyusutan, kemudian ke pengelolaan arsip, dari mulai akuisisi, pengolahan, preservasi, akses. Untuk lingkup akuisisi sampai akses ini adalah ranahnya dari lembaga kearsipan. Bapak Ibu yang berada di rektorat, fakultas, sivitas akademia, dan satuan kerja yang lain, maka hal yang harus dilakukan adalah terkait dengan pengelolaan arsip dinamis. Jadi jangan sampai unit-unit kearsipan ini juga menyimpan arsip-arsip statisnya. Arsip statis harus segera diserahkan kepada lembaga kearsipan. Nah, dari arsip dinamis inilah sebagai bahan akuntabilitas kinerja UNAN. Dalam setiap tahun katakanlah, setiap UNAN memprogramkan, merencanakan program kerja tahunan, maka di akhir tahun anggaran ini arsipnya akan menjadi bahan akuntabilitas kinerjanya. Kalau ada permasalahan misalnya dalam pemeriksaan dan lain sebagainya, seharusnya arsip dinamisnya ini harus bisa menjawab temuan-temuan dalam pemeriksaan. Nah, kalau sudah tidak ada masalah, arsip ini bisa secara konsep utuh, otentik, dan terpercaya, maka arsip-arsip yang sudah memiliki sudah habis nilai retensinya, namun memiliki nilai guna sekunder, inilah yang harus diserahkan ke lembaga kearsipan sebagai bahan pertanggungjawaban UNAN dan nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi intinya bahwa dalam pengelolaan arsip dinamis ini akan menjadi bahan akuntabilitas, sementara dalam pengelolaan arsip statisnya ini akan menjadi memori kolektif yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian di lingkungan perguruan tinggi yang lain, ini yang harus betul-betul dipahami, bagaimana kita membedakan antara pencipta, antara unit kearsipan dengan lembaga kearsipan. Apalagi ketika kita nanti sudah berbicara melalui elektronik arsip, ya. Ini tentu akan lebih kompleks lagi. Oke, lanjut. Nah, ini juga sebetulnya mungkin sepintas tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan yang dibuat, Bapak Ibu sekalian, kebijakan bahwa harus ada peraturan rektor katakanlah terkait dengan tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi, sistem klasifikasi keamanan dan akses misalnya. Nah, ini kita lihat implementasinya dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika kita melakukan penciptaan arsip, maka kita akan menggunakan klasifikasi dan sistem klasifikasi keamanan akses. Kemudian kita melakukan pemberkasan, kita melakukan registrasi dulu, misalnya menggunakan tata naskah dinas. Pemberkasan kita menggunakan
klasifikasi arsip, penyusutan kita menggunakan jadwal retensi dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu, ini satu konsep yang mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih panjang lebar. Bapak Ibu saya harap sudah paham. Kalaupun ada yang masih belum, nanti mungkin dalam kesempatan lain bisa kita kupas lebih jauh. Jadi intinya bahwa dalam proses pengelolaan arsip ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang sudah Bapak Ibu buat. Maka ketika Bapak Ibu belum membuat satu kebijakan, belum ada peraturan, belum ada regulasi yang dibuat, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan dengan arsip-arsip yang ada di lingkungannya masing-masing. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita akan memulai mengelola arsip, maka buatlah segera regulasinya. Intinya itu. Oke, lanjut. Kemudian, arsip statis ini menjadi kewenangan dari lembaga kearsipan perguruan tinggi. Ketika unit kerja atau unit kearsipan telah menyerahkan arsip statisnya, yang berdasarkan JRA ini menjadi arsip permanen, inilah yang akan menjadi arsip statis yang akan dikelola oleh lembaga kearsipan. Melalui satu proses, ada verifikasi, kemudian akuisisi, maka harus dilakukan. Jadi, disinilah letaknya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa teman-teman di lembaga kearsipan perguruan tinggi, ini jangan sampai ada satu proses yang terlewati yang dilakukan. Jadi ketika arsip itu masuk dari unit kearsipan, harus betul-betul sudah tertib, sudah rapi, sudah ada daftarnya. Baik itu daftar arsip, daftar berkas, maupun daftar isi berkasnya. Ini sudah rapi betul. Jadi bukan hanya sekedar arsip-arsip yang sudah tidak tertangani di unit kearsipan, di unit kerja masing-masing fakultas, rektorat, dan lain sebagainya tadi. Kemudian dalam rangka efisiensi ruangan, karena diserahkan begitu saja. Ini jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa lembaga kearsipan ini bukan hanya sebagai penyimpan saja, bukan hanya pembuangan akhir, tapi disinilah arsip yang diserahkan ini harus dilakukan pengolahan, harus dibuat jalan masuknya agar mudah ditemukan kembali. Kemudian harus dirawat, harus dilestarikan. Terkait dengan pengolahan, jalan masuk dibuat untuk apa? Agar informasi yang terekam dalam arsip itu bisa diketahui oleh banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Kenapa harus dilakukan preservasi? Agar fisik arsip yang ada, informasi yang terekam dalam fisik arsip tersebut bisa dijaga kelestariannya. Sehingga informasi yang terekam tersebut sampai kapanpun ini seharusnya bisa diakses. Ada hal-hal yang harus dilakukan baik itu untuk preventif maupun kuratif. Kalau preventif ya tentu kita menjaga dari sisi agar arsip itu tidak cepat menjadi rusak. Baik itu dari sisi penyimpanannya, kemudian pemeliharaannya, kemudian bagaimana kita mereproduksi dan lain sebagainya. Secara kuratif ya tentu mungkin apalagi kalau Bapak Ibu di lembaga kearsipan nanti mengelola arsip-arsip yang non-kertas. Arsip-arsip non-kertas ini sangat rentan sekali dengan masalah kerusakan. Apabila sudah menemukan kerusakan, maka segera lakukan tindakan kuratif, tindakan perbaikan. Karena kalau kita biarkan di arsip non-kertas ini bisa saja menular Bapak Ibu. Menular kepada arsip-arsip yang lainnya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan ini membuka diri untuk menerima akses. Tidak hanya
dalam rangka aksesibilitas dari peminjam atau pengguna, tetapi kita juga bisa melakukan atau kita mengeksplor apa yang kita miliki di lembaga kearsipan ini untuk dalam tanda petik kita jual informasinya. Kita buka seluas-luasnya yang paling memungkinkan sekali terkait dengan masalah informasi yang terekam dalam arsip. Jualan informasi Bapak Ibu sekalian. Kita bikin pameran kah, kita bikin buku kah, kita bikin apapun yang bisa kita lakukan untuk supaya arsip itu tidak hanya berdiri atau tidak hanya selesai nasibnya di tempat penyimpanan. Arsip tidak boleh berhenti hanya di tempat penyimpanan. Arsip ini harus menjadi informasi yang diketahui oleh masyarakat luas, oleh publik. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini saya pikir gerakan nasional ini dari Perka Andri, Bapak Ibu kalau akan melakukan gerakan nasional sadar tertib arsip, ini bisa mengacu kepada Perka Andri nomor 7. Kita melihat dari hasil pengawasan kearsipan, bagaimana pengelolaan arsip lingkungan. Kalau ada temuan-temuan yang harus kita lakukan, harus kita tindak lanjuti, maka perlu kita lakukan dalam rangka menciptakan tertib arsip di lingkungan UNAN. Sekali lagi bahwa tertib arsip ini dilakukan agar bukti kinerja, bukti memori kolektif ini bisa terwujud, Bapak Ibu sekali lagi. Jadi gerakan sadar arsip di UNAN atau di perguruan tinggi yang lain ini dilakukan agar, Bapak Ibu, agar tercipta akuntabilitas kinerja organisasi dan memori kolektif organisasi juga bisa terwujud. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya transformasi digital, sekarang ini sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sudah menjadi satu hal yang tidak bisa kita hindari. Kalau selama ini kita mengelola arsip secara konvensional, maka pengelolaan ini harus berubah. Harus telah sedang dan akan berubah dari pengelolaan secara konvensional menuju pengelolaan arsip secara elektronik. Bapak Ibu bisa lihat saat ini terkait dengan, mohon izin kalau di sini saya masih menyebutkan SIKD, namun SIKD ini mungkin sudah ini belum kita ganti, tetapi saya izin mengganti ini menjadi Sri Kandi. Jadi ketika kita sudah mengelola kearsipan melalui satu sistem informasi elektronik, Andri telah meluncurkan Sri Kandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, yang dulunya adalah SIKD juga, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dulu SIKD, kenapa Sri Kandi, kenapa sebelumnya apalagi gitu ya. Sesuai dengan perkembangan teknologi, kita juga harus bertransformasi. Disinilah Bapak Ibu yang kami undang, kami challenge Bapak Ibu terkait dengan kajian-kajian yang sesuai dengan tema kita. Apa saja sih yang harus kita kaji? Nah, dari hasil kajian yang kami lakukan bahwa seperti misalnya SIKD kemarin, SIKD ini adalah satu sistem informasi kearsipan dinamis yang sifatnya masih monolitik. Dia masih hanya bisa diterapkan di satu unit kerja, katakanlah.
kemudian terintegrasinya, kalaupun diintegrasikan hanya dalam satu organisasi, tetapi belum bisa terintegrasi dengan organisasi-organisasi yang lain. Nah, dari hasil kajian, maka kita buat bahwa arsip ini harus saling terintegrasi antara satu dengan yang lain, antara Universitas Andalas misalnya, dengan Universitas Sriwijaya, dengan Universitas Indonesia, dengan universitas yang lain. Ini harus terintegrasi agar ada pertukaran informasi, ada pertukaran pengetahuan yang lebih cepat. Agar masing-masing para pengambil keputusan bisa lebih mudah mengambil keputusan ketika informasi itu betul-betul terbuka. Nah, jadi transformasi pengelolaan arsip ini harus berubah dan mau tidak mau kita harus siap, Bapak Ibu. Dampaknya apa? Dampaknya tadi, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pengelola arsip, kita sebagai arsiparis, kita harus siap. Apakah selama ini kita sudah mempersiapkan diri untuk mengelola arsip secara elektronik? Apakah kita masih terlena dengan pengelolaan arsip yang konvensional? Nah, ini yang perlu kita kaji bersama-sama, ya. Perlu kita persiapkan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, dalam penyelenggaraan SIKN, JIKN, pada intinya adalah Bapak Ibu bahwa SIKN ini adalah sistem informasi yang secara nasional dikelola oleh ANRI dengan menggunakan jaringan informasi kearsipan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang otentik, utuh dari seluruh pencipta arsip, kemudian berfungsi untuk sebagai tulang punggung manajemen, menjamin akuntabilitas, kemudian menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak, kemudian menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Jadi di sini Bapak Ibu, sistem informasi kearsipan nasional, lanjut, mungkin bisa kita gambarkan. Nah, dalam melaksanakan fungsi, ANRI membentuk jaringan informasi kearsipan nasional dalam rangka meningkatkan akses, kemanfaatan, serta peran serta masyarakat. Penyelenggaraan SIKN ini juga dilaksanakan ANRI sebagai pusat jaringan, kemudian unit kearsipan, lembaga kearsipan baik provinsi, kabupaten, kota, BPTN sebagai simpul jaringan. Nah, jadi di sini peran ANRI adalah sebagai pusat jaringan, kemudian seluruh lembaga kearsipan ini menjadi simpul jaringan. Nah, nanti dalam praktiknya juga di perguruan tinggi kalau akan melakukan atau akan memerankan diri walaupun sebagai simpul jaringan nasional, tetapi bisa sebagai pusat jaringan bagi lingkungannya. Jadi inilah yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau ada perguruan tinggi yang belum, katakanlah, atau menjadi simpul, silahkan dibuat simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional, tetapi juga bisa menjadi pusat jaringan bagi lingkungannya. Nah, silahkan ini dilakukan. Tentu proses bisnis dari simpul atau dari pusat jaringan ini bisa melihat atau bisa mencontoh kepada arsip nasional. Nah, oke, lanjut. Nah, tanggung jawabnya, jadi di sini penyedia informasi kearsipan ini harus ada daftar arsip dinamis. Jadi isi dari sistem informasi ini adalah daftar arsip dinamis, arsip statis. Penyampaiannya disampaikan melalui jaringan kearsipan nasional dan pemuatan informasi kearsipan ini dilakukan di lingkungan simpul jaringan, akses dan layanan informasi melalui JIKN. Nah, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, lanjut saya ingin sampaikan terkait dengan, nah ini konektivitas simpul dan pusat jaringan Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadari betul bahwa
apa yang tadi disampaikan, ketika kita mengelola dari unit-unit kerja, unit-unit kearsipan, mengelola data tentang kearsipan, data yang diciptakan, kemudian ini menjadi akan diolah, ini menjadi satu data kearsipan. Data kearsipan bagi lingkungan organisasinya, kemudian kalau dari simpul jaringan, dari lembaga kearsipan, ini akan menjadi informasi kearsipan nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti yang di unit kerja silahkan berkolaborasi, berkoordinasi dengan lembaga kearsipan, sampai bisa menciptakan satu data kearsipan perguruan tingginya. Karena lembaga kearsipan ini juga dituntut nanti sebagai anggota jaringan, sebagai simpul jaringan, ini harus mengakomodir atau harus bisa memberikan data informasi kearsipan nasional. Nah, data-data kearsipan yang ada di lingkungan perguruan tinggi maupun yang ada nanti secara nasional, ini akan menjadi data-data sains, Bapak Ibu. Data-data sains ini tentu saja akan berguna sekali bagi semua pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan dalam rangka pengembangan keilmuan yang lebih jauh. Arsip tidak akan pernah ada kalau kita bisa menjamin di awal terkait dengan keutuhan, keterpercayaan arsip, dan maka seharusnya data-data yang diberikan oleh arsip ini bukan data-data yang seharusnya adalah data-data yang valid, data-data yang berbicara atau yang mengatakan kevalidan dari suatu informasi. Nah, tentu saja kalau ini sudah masuk menjadi data informasi kearsipan, ini akan bisa dimanfaatkan secara nasional, Bapak Ibu, dalam rangka pelayanan pemanfaatan arsip secara nasional. Baik itu untuk lingkungan pemerintahan maupun untuk masyarakat luas. Jadi informasi yang kita kelola ini akan memberikan manfaat yang lebih luas kepada semua aspek bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi sekali lagi bahwa kearsipan atau arsip yang dikelola ini jangan hanya berhenti di tempat penyimpanan. Arsip ini adalah informasi, arsip ini adalah data, maka arsip itu harus bisa memberikan kemanfaatan kepada seluruh kehidupan berbangsa bernegara. Saya rasa itu mungkin Bapak Ibu yang terkait dengan simpul jaringan ini. Nah, untuk itu maka sekali lagi silahkan, ini saya hanya memantik saja Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak kita lakukan inovasi-inovasi, kita lakukan kajian, terutama, ini yang terutama, menghadapi era teknologi informasi. Kearsipan harus dimaknai saat ini sistem pemerintahan berbasis elektronik, lahirnya Sri Kandi, dan sistem informasi kearsipan statis, mohon dimaknai bahwa ini tidak hanya sekedar sebuah aplikasi, tetapi penyelenggaraan kearsipan berbasis elektronik yang mau tidak mau itu berdampak kepada kita semua di dunia kearsipan. Kita sebagai pengelola kearsipan, komunitas kearsipan, yang mau tidak mau kita akan terdampak oleh hal tersebut. Jadi sekali lagi, siapkah kita untuk ke arah itu? Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Namun ada sedikit tadi Bu Sulis, mohon di-share lagi yang slide terakhir. Mbak Yus, tolong di-share Mbak Yus. Mbak Yus. Uni, tolong yang terakhir Uni. Tadi yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu terus ke bawah.
Sedikit lagi aja. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit pesan sponsor ini dari kawan saya, Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Asmi, beliau ini Direktur Kearsipan Pusat. Beliau ini seorang yang sangat produktif, yang mumpuni sekali dalam bidang kearsipan. Beliau telah melahirkan bukunya tentang kearsipan. Ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan beliau, baik itu di media massa maupun di dunia di forum-forum kearsipan dengan judul Menggapai Asa Arsip untuk Indonesia yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan. Ini barangkali Bapak Ibu ada yang berminat, silahkan bisa menghubungi. Kebetulan ada kontak personnya di sini, ada Ibu Sulistiowati. Silahkan menghubungi Ibu Sulistiowati. Saya hanya menyampaikan saja pesan ini dari Pak Asmi. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kurang-kurang tepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman Rosmana atas materi yang disampaikan pada saat ini. Alhamdulillah materinya sangat bermanfaat, sangat banyak ilmu yang bisa kita petik. Dan saya juga turut gembira melihat hadirnya sebuah buku yang diterbitkan oleh Pak Asmi yang berkolaborasi dengan Ibu Sulis. Kita sama-sama berharap dengan terbitnya buku ini juga memberikan manfaat buat kita semua, yang memberikan semangat juga untuk kita agar bisa terus lebih berkarya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkarya saat ini. Hadirin yang terhormat, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri kita pada saat ini. Materi pertama mengambil judul Pemanfaatan Arsip untuk Inovasi Perguruan Tinggi. Simpulan dari materi tersebut adalah arsip yang dikelola secara sistematis akan membawa kemajuan bagi organisasi tersebut. Dalam hal ini arsip perguruan tinggi, sehingga menghasilkan produk-produk inovasi baru yang bersumber dari adanya tata kelola arsip yang baik dan benar, sehingga menghasilkan informasi-informasi yang mempunyai nilai guna bagi pengembangan perguruan tinggi itu sendiri. Dari pemateri kedua yang berjudul Inovasi serta Kajian dalam Pengembangan Kearsipan, dapat kita simpulkan bahwa perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga negara, maka setiap arsip yang timbul dari biaya negara harus dijaga dan selamatkan sehingga sebagai bahan pertanggungjawaban kepada negara. Kini kita tiba saatnya memasuki sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitas diri terlebih dahulu dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas sehingga kita bisa menghemat waktu untuk acara selanjutnya. Yang ketiga, pertanyaan kita buka 2 sesi dengan masing-masing sesi 2 pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, para hadirin, dipersilakan untuk sesi pertama ini, dipersilakan untuk hadir untuk memberikan pertanyaannya. Ibu Yus, itu sudah ada yang raise hand, Ibu Febri ya, dari ITB ya. Iya, Bu. Enggak, Ibu Yus, masih di Ibu Yus aja. Ini moderatornya Ibu Yus. Oke, dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Febri Anita Sari dari Institut Teknologi Padang, Pak.
Bu, Ya. izin bertanya kepada Bapak, apakah ini kan kami dari Institut Teknologi Padang sebagai perguruan tinggi swasta nih Bapak. Tadi sempat menyimak bahwasanya ada regulasi itu untuk PTN dan menyampaikan arsipnya ke Andri. Ini yang jadi pertanyaan bagi kami. Tujuannya untuk siapa ini? Maaf. Kepada Bapak Hilman. Kepada Bapak. Iya. Apakah kami dari perguruan tinggi swasta harus menyampaikan arsip kami ke Andri juga? Kemudian jika ini hanya untuk perguruan tinggi negeri saja, sementara kami ada menerima sumber dana dari negara, yang mana mungkin berupa hibah seperti itu, yang mana juga kita kelola. Nah, ini apakah arsipnya juga kita harus sampaikan ke Andri, atau cukup kita dokumentasikan di sini saja? Begitu, Bapak. Baik, selanjutnya Terima pertanyaan kasih. yang kedua, silakan. Pak Pramono, raise hand. Silakan, Pak. Pak Pramono, silakan. Terima kasih Bu Mai. Saya sedang di perjalanan, jadi saya berhenti dulu. Terima kasih Pak Hilman dan Pak Ben yang sudah memberikan banyak pengetahuan tentang pengelolaan kearsipan di perguruan tinggi. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada satu hal ke Pak Hilman dan satu lagi ke Pak Ben. Pertama ke Pak Hilman, bagaimana cara kita untuk bergabung di Srikandi itu Pak Hilman? Misalnya Universitas Andalas berkeinginan untuk pengelolaan arsipnya berbasis Srikandi gitu. Tentu ini ada konsekuensi harus disiapkan oleh universitas, khususnya Universitas Andalas untuk menggabungkan dirinya dalam pengelolaannya berbasis Srikandi. Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang kedua ke Pak Ben. Pak Ben, menurut Pak Ben, dengan jumlah jabatan fungsional arsip kita yang jumlahnya tidak begitu banyak, apa langkah strategis menurut Pak Ben yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan arsip yang baik gitu ya, dengan universitas yang sebesar ini gitu. Kalau boleh satu lagi Bu Mai, tambahan, ini mumpung ada Bu Sulis, mohon kiranya Bu Sulis mau menginfakkan pengetahuan beliau ya. Siapa tahu ada tambahan. Saya yakin pasti ada tambahan informasi yang sudah disampaikan secara luas oleh Pak Hilman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dua pertanyaan yang kita tampung pada saat ini. Pertanyaan pertama dari Ibu Febri dari Institut Teknologi Padang yang ditujukan kepada Bapak Hilman Rosmana. Apakah perguruan tinggi swasta harus menyampaikan arsip ke Andri juga? Sementara ITP juga mempunyai bantuan dana dari pemerintah. Kepada Bapak, kami persilakan untuk jawabnya. Baik, mau Pak Ben dulu atau saya Pak? Pak Hilman, Ben? Pak Febri. Oh saya dulu ya. Ya, Ibu Febri, Pak Hilman. Oke, baik. Terima kasih Bu Febri atas pertanyaannya. Ini perguruan tinggi swasta ya. Memang dalam regulasi kami di Undang-Undang Kearsipan ini masih menyebutkan perguruan tinggi negeri. Tetapi dalam rancangan peraturan atau rancangan revisi berikutnya dari undang-undang ini, mungkin kami juga akan menyentuh nanti swasta, sektor swasta. Jadi apalagi Bapak Ibu sekalian, ketika arsip-arsip yang diciptakan atau program kegiatannya ini menggunakan dana negara gitu. Ini tadi sesuai dengan definisinya bahwa arsip
yang diciptakan oleh lembaga negara atau menggunakan anggaran dari negara ini menjadi katakan sebagai arsip negara. Jadi apa namanya? Memang kalau saat ini untuk PTS belum ya Bu ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau dari PTS juga sudah memiliki kesadaran untuk itu, maka kewajiban untuk melestarikan arsipnya, apa namanya, menyerahkan ke Arsip Nasional nanti mungkin Bu Sulis yang akan menambahkan. Jadi Ibu nanti akan menyerahkan arsipnya ke Bu Sulis gitu ya. Ini sangat dimungkinkan. Kenapa? Apalagi tadi terkait dengan yang terutama yang menjadi sasaran kita saat ini adalah yang menggunakan anggaran negara. Jadi ini Ibu sebagai lembaga swasta, sebagai perguruan tinggi swasta, ini tentu terkena kewajiban untuk menyerahkan itu, Ibu. Jadi ada kewajiban, memang untuk saat ini tidak semua bahwa itu harus diserahkan ke Arsip Nasional, tetapi alangkah lebih baiknya kalau dari pihak swasta sendiri juga ini melakukan kajian, sanggupkah pihak perguruan tinggi swasta juga untuk mengelola itu secara sendiri. Karena ke depan dalam sistem informasi kearsipan secara nasional nanti, mau sektor pemerintah, sektor swasta ini akan terhubung semua. Jadi dari kajian yang kami lakukan, sektor swasta juga ini mau tidak mau, karena kenapa? Sektor swasta pun selama itu berada di Republik ini, ada di negara Republik Indonesia ini, gitu kan, apa yang dilakukan, sepak terjang yang dilakukan itu adalah menyangkut eksistensi negara, gitu. Jadi ada kewajiban ke depannya. Hanya di regulasi 43 tahun 2009 ini memang kami masih menyebutkan di perguruan tinggi negeri. Tapi insya Allah dalam revisi berikutnya, Ibu juga akan kena, Bu. Gitu ya, sektor swasta juga akan ada kewajiban untuk itu. Itu untuk Ibu Febri. Kemudian yang kedua, untuk Pak Pramono, jadi sebetulnya tidak sulit, Pak, untuk bergabung di Sri Kandi ini. Jadi Sri Kandi ini bukan atau berbeda dengan SIKD yang tempo hari. Kalau SIKD memang kita menyampaikan aplikasi untuk diinstal di institusi masing-masing, kemudian diimplementasikan di institusinya. Karena sekarang ini Sri Kandi ini merupakan aplikasi umum bidang kearsipan. Jadi ini sudah umum di semua lembaga. Ini sangat mudah. Sebetulnya Bapak tinggal di apa istilahnya? Jadi ini bisa di download sebetulnya, bisa karena ini sebagai sebuah aplikasi umum. Jadi kok saya jadi lupa. Apa sih aplikasi? Kalau kita mau ini apa aplikasi itu di ini apa ya namanya tuh? Diinstal, Pak. Bukan. Jadi bukan di marketplace, apa namanya? Play Store mungkin, Pak. Play Store. Iya di Play Store itu sudah bisa di-download sebetulnya, Pak. Silakan diambil, tetapi yang menjadi kunci adalah ketika kita mengambil aplikasi umum ini dari Play Store katakanlah, kita hanya bisa melihat saja, mengoperasikan ya uji coba dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memiliki kewenangan untuk, bukan kewenangan, tapi kita tidak
mungkin mengisinya dan mengintegrasikan dengan yang lain. Nah, untuk itu maka Bapak perlu semacam source code-nya, Bapak perlu akunnya agar ini bisa terintegrasi dengan satu yang lain. Nah, untuk itu maka langkahnya adalah Bapak silahkan bersurat saja ke Kepala Arsip Nasional untuk memohon akun Sri Kandi. Jadi Bapak nanti hanya akan diberikan akun dan istilahnya password-nya. Setelah itu silahkan kalau itu sudah dijawab dan diberikan akunnya, Bapak bisa langsung operasikan, diuji cobakan. Silahkan di-explore lebih jauh apakah ini memungkinkankah itu dilakukan. Hanya yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa Sri Kandi ini memang sudah menjadi turunan atau penjabaran dari Perpres SPBE. Sri Kandi ini sudah dibuat dalam surat edaran Menteri PAN bahwa dalam rangka sistem pemerintahan berbasis elektronik ini juga masuk ke dalam reformasi birokrasi, sudah menjadi keharusan bagi seluruh KL pemerintah daerah untuk menerapkan Sri Kandi. Ini memang sudah satu keharusan. Memang di situ bunyinya seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tidak menyiratkan secara langsung perguruan tinggi, tetapi sebagai lembaga pemerintah ya tentu saja mungkin ini harus Sri Kandi ini diharapkan jadi betul-betul ini bisa mengintegrasikan seluruh lembaga, baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan kedepannya tadi mungkin nanti akan sedang kami rumuskan dengan sektor swasta, agar kesatuan informasi yang masih tercerai-berai di berbagai pencipta ini bisa disatukan. Jadi sekali lagi Bapak, simpel saja Pak, nanti bersurat ke Kepala Andri, mohon akun dan passwordnya itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilman. Siap Pak. Bu Mai. Ya, silakan Bu Mai. Bu Mai masih di mute. Terima kasih Pak Hilman atas jawaban yang telah diberikan.